Ashraf, Jen. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah insyaallah masyaallah. Baik. Sekarang kalian akan mendengarkan yaitu materi tentang wudhu. Nah, siapa yang setiap sholat wudhu angkat tangan. Nah, di antara syarat-syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Nah, di antara cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nah, sebelum itu kita mulai dulu dengan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin, Masya Allah. Baik, sekarang kita mulai materinya, yaitu adalah syarat-syarat berwudu. Nah, syarat yang pertama adalah yaitu kalian harus Islam. Apa sih Islam? Nah, kalian itu harus menjadi seorang muslim. Nah, ketika kalian sudah menyatakan bahwa kalian seorang muslim, maka kalian boleh melakukan berwudu. Karena itu adalah syarat-syarat berwudu. Nah, lalu yang kedua adalah berakal. Nah, Ustadz, kalau orang gila boleh berwudu nggak sih? Boleh. Tetapi yang lebih dianjurkan adalah dia yang muslim dan berakal. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini bahwa syarat yang kedua dalam berwudu adalah berakal. Lalu syarat yang ketiga adalah tamyiz. Ustadz, tamyiz itu apa sih? Nah, tamyiz itu adalah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang buruk, maka kalian bisa dikatakan sebagai orang yang sudah tamyiz. Maka dari itu kalian boleh berwudu. Nah, itu adalah syarat-syarat berwudu. Nah, lalu syarat yang keempat adalah niat. Nah, kalian harus menguatkan niat kalian untuk yaitu niat berwudu. Lalu selanjutnya niat itu juga tidak diucapkan. Karena apa? Niat itu ada di dalam hati kita. Maka dari itu kita tidak boleh membaca niat itu karena niat itu tidak diucapkan. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima, bersih dari haid dan nifas. Jadi untuk perempuan yang sudah haid atau nifas, jika ingin berwudu maka dia harus bersih terlebih dahulu, yaitu dia harus suci dari haid dan nifas. Selanjutnya yang keenam adalah air yang digunakan adalah air yang bersih, suci dan mensucikan. Nah, ingat, pembagian air ada beberapa bagian, yaitu ada yang suci mensucikan. Nah, maka dari itu air ini ada yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya adalah air teh dan air kopi. Nah, itu tidak boleh untuk berwudu. Nah, karena apa? Air teh dan kopi itu suci tapi tidak untuk mensucikan. Nah, lalu yang suci dan mensucikan itu diantaranya adalah air hujan, lalu air keran, air embun dan sebagainya seperti yang sudah Ustadz sebutkan sebelumnya. Nah, baik. Lalu yang selanjutnya adalah syarat-syarat berwudu, yaitu adalah air yang digunakan adalah air yang mubah. Itu air yang boleh digunakan untuk berwudu. Kalau air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, maka itu tidak boleh. Karena di sini disebutkan bahwa air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang bukan air haram. Jadi kalau misalkan ada air-air haram seperti air khamar, nah itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, lalu ada juga air yang hasilnya itu dari hasil yang haram. Contoh, air khamar itu adalah air yang haram dan hasilnya adalah hasil yang haram. Maka itu tidak diperbolehkan untuk berwudu. Contoh yang lain adalah air cucian. Air cucian baju, misalkan kalian habis mencuci baju. Nah, air mencuci baju itu adalah air yang haram. Tidak boleh untuk berwudu, yaitu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat yang selanjutnya. Yang kedelapan adalah menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi semisal, Ustadz, tangan aku kena cat di sini. Nah, lalu sebelum kalian berwudu, catnya itu harus dikerok dulu sampai
di mana cat itu menghilang. Nah, ketika catnya sudah menghilang, baru kalian boleh berwudu. Karena apa? Nanti ketika kalian berwudu, lalu di sini ada cat, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Yang kulit terkena cat tersebut, maka tidak terkena air wudu. Maka dari itu kita harus membersihkan apa yang terhalang dari air wudu sampai ke kulit. Nah, jadi yang selanjutnya adalah yang terakhir, jika seorang selesai dari buang hajat, maka ia harus bersuci terlebih dahulu sebelum berwudu. Semisal, Ustadz, aku habis BAK, aku habis buang air kecil. Nah, aku sebelum buang air kecil, aku harus bersuci terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kalian berwudu, kalian harus suci dari hadas ataupun najis. Jadi kalau misalkan di tangan kalian ada najis mughalazoh, contohnya air liur anjing, tangan kalian terjilat oleh anjing, maka itu harus disucikan terlebih dahulu. Gimana cara mensucikannya? Yaitu dengan 7 kali siraman, yang salah satunya adalah menggunakan pasir. Nah, itu adalah syarat-syarat berwudu. Nah, maka dari itu kalian harus diperhatikan ya di antara syarat-syaratnya, yaitu syarat yang paling penting adalah pertama, kalian harus mensucikan diri terlebih dahulu ketika kalian setelah buang kotoran. Dan juga yang harus diperhatikan adalah ketika kalian berwudu, maka tidak boleh ada apa? Ada hal yang menghalangi air wudu terkena kulit. Baik, mungkin itu saja pertemuan kali ini, yaitu pertemuan tentang syarat-syarat wudu yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil haq fastabiqul khairat. Jangan lupa untuk menghafalkan syarat-syarat sah wudu. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.